Halo guys, jumpa lagi sama saya. Video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum Anda berangkat bekerja ke Amerika. Mari kita bahas secara detail. Oke, baik. Nomor 1, ada koneksi. Kenapa koneksi itu penting? Karena dapat membantu Anda untuk mencarikan tempat tinggal atau kos. Termasuk juga kalau bisa ya mencarikan Anda lapangan pekerjaan sebelum Anda datang ke Amerika. Jadi bagaimana cara mendapatkan koneksi apabila Anda memang tidak mempunyai teman di Amerika sebelumnya? Caranya mudah, Anda masuk ke Facebook, Anda search saja grup Indonesia Amerika, Anda join, Anda bisa tanya macam-macam di grup itu, Anda bisa berkenalan, dan mungkin ya Anda bisa menawarkan atau meminta bantuan agar dicarikan tempat tinggal sebelum Anda datang ke Amerika. Jadi sehingga pada saat Anda sudah datang ke Amerika, Anda bisa langsung masuk kos, mungkin juga Anda juga bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak membuang-buang waktu, juga termasuk tidak membuang-buang uang. Dan yang kedua, ada uang cadangan. Jadi tentunya Anda ke Amerika harus membawa uang cadangan. Uang cadangan tersebut dapat digunakan untuk biaya kos. Nah, biaya kos di sini rata-rata sekitar 600 sampai 700 dolar per orang per kamar. Ini untuk 1 bulan. Jadi sini kalau kita susun 1 bulan, anggap aja ini 700 dolar ya, dan ini 2 bulan, jadi 1.400. Jadi rata-rata kos, ini khususnya California, itu sekitar harganya 600 dolar sampai 700 dolar per orang per kamar. Lalu ada lagi biaya makan. Biaya makan di sini bisa mencapai 15 dolar sampai 20 dolar per hari. Oke. Yang termurah makanan tentu saja itu Chinese food. Jadi Chinese food di sini itu seperti warteg kayak di Indo. Menu makanannya banyak berjejer, jadi kita tinggal ngambil mau pilih yang mana. Dan itu biasanya ada paket-paket juga. 2 paket misalkan 10 dolar atau 3 paket, 3 sayur misalkan 15 dolar atau 2 sayur 10 dolar. Dan itu isinya banyak banget biasanya. Dari 1 kontainer styrofoam itu isinya sangat banyak, jadi saya asumsi bisa makan 2 sampai 3 kali dalam sehari. Jadi kita anggap aja 20 dolar dalam sebulan 600. Di sini kalau hitung 2 bulan berarti 1.200. Nah, oke, di samping biaya kos dan biaya makan ada juga mobil. Jadi kita ke sana harus beli mobil. Ya, ini mobil tidak harus, tapi cukup penting karena kalau tanpa mobil, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, transportasi umum di sini itu jarang. Jadi kalau kita tidak ada mobil, itu kita sangat sulit sekali untuk menjangkau yang jauh-jauh. Ada bus cuman jarang bus, jadi sangat tidak efisien.
Kalau kita ada mobil ya kita dapat menjangkau walaupun tempat pekerjaan kita rada jauh. Mobil di sini saya anjurkan, saya perkirakan harganya 3.000 sampai 5.000 dolar. Dan lebih baik mereknya itu Honda atau Toyota. Kenapa? Karena Honda Toyota itu satu lebih tahan lama, kedua juga harganya tidak terlalu mahal, termasuk juga spare part-nya murah, maintenance-nya juga tidak mahal. Jadi karena kita baru datang, kita tujuannya untuk mencari uang, ya kita nggak usah terlalu mewah. Yang penting bisa mensupport untuk kita bekerja. Oke, Honda atau Toyota, anggap aja mungkin 5.000. Sini juga sama 5.000 karena hanya sekali beli aja. Nah, jadi kalau kita total biayanya, oke. Nah, ini dalam dolar ya. Ini USD. Oke, ini dalam dolar USD. Total. Oke. Asumsi rupiah 1 dolar sama dengan 15 rupiah. Asumsi 15.000. Jadi kalau kita kalikan di dalam rupiah, ini juga kalau kita kalikan kurs, nah segini totalnya perkiraan, oke. Sekitar 94 jutaan dan 114 jutaan untuk 2 bulan. Ini rupiah. Oke, jadi sebelum Anda pergi, Anda bisa kira-kira berapa banyak uang yang Anda harus bawa. Tapi tidak harus sama seperti ini. Ini hanya perkiraan, estimasi. Apabila Anda hanya ada 100 juta, ya silakan. Yang penting Anda bisa irit-irit pada waktu sampai di Amerika. Anda bisa ngatur keuangan sendiri. Oke. Yang ketiga, apalagi yang perlu dipersiapkan, Anda harus bisa nyetir. Jadi ini sering saya bilang berulang-ulang, di sini itu transportasi sangat jarang sekali. Ada bus ataupun Uber, tapi kalau Uber mahal, untuk kerja itu sangat tidak efisien karena mahal banget biayanya. Gaji Anda bisa habis untuk biaya Uber aja. Nah, udah gitu naik bus itu sangat jarang, biayanya murah tapi sangat jarang dan memakan waktu, jadi tidak efisien di waktu. Jadi salah satunya ya Anda harus bisa nyetir sendiri. Untuk nyetir sendiri ini harus ada SIM, dan biasanya waktu itu saya buat SIM internasional. Sebelumnya datang ke Amerika, saya buat SIM internasional. Itu biayanya kurang lebih 250.000. Biaya untuk membuat SIM internasional itu di Polri daerah Gatot Subroto sana, sekitar daerah sana, itu biayanya sekitar 250.000. Ya ini untuk menjaga-jaga aja, untuk berjaga-jaga. Karena pada saat Anda sampai di Amerika, Anda beli mobil, Anda nyetir, ya ini SIM internasional buat jaga-jaga. Apabila Anda kena polisi,
mungkin bisa dikasih lihat SIM internasionalnya. Oke. Dan yang keempat, ini tidak begitu penting tapi bisa menghasilkan uang tambahan, yaitu skill. Sebaiknya sebelum Anda kemari, Anda mempunyai skill. Skill seperti apa? Ya, skillnya mudah. Mungkin masak, atau buat kue. Jadi, kalau Anda bisa masak masakan Indo, atau buat kue, seperti kue basah, kue kering, nah itu bisa dijual di sini. Anda bisa titip ke toko-toko Indonesia, Anda bisa cukup mendapatkan uang yang lumayan. Apalagi kalau masakan Anda enak, dan juga kue buatan Anda enak. Karena orang Indonesia di sini sangat sulit untuk mencari makanan atau masakan Indo yang benar-benar rasanya Indonesia. Dan harga yang kita jual pun harga dalam dolar Amerika, bukan harga dalam rupiah. Jadi cukup lumayan untuk sebagai penghasilan tambahan selain dari kerja. Oke, saya rasa 4 ini yang menjadi poin penting sebelum Anda berangkat ke Amerika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa komen langsung. Dan kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih.